Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah Kimia Anorganik 2 yang diampu oleh dosen Ibu Mika Rahayu SPD MSc, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Synthesis of Cesium that High Perovskite Quantum Dots. Katakan Revika Dwi Ariyanti, Luis Bunga Puspita, Afifa Noviana Sari, Isra Onjulaika, dan Eki Wahyu Kumala. Pada bagian pendahuluan, kami di sini akan mengenalkan apa sih sintesis titik kuantum itu. Jadi sintesis titik kuantum itu adalah salah satu eksperimen yang mendemonstrasikan dan diskusi mengenai fenomena kuantum, di mana titik kuantum perovskite anorganik ini atau disingkat dengan HDS dengan rumus CsPbS3 atau cesium timbal halida, di mana unsur halida ini bisa diganti dengan kloro, bromo, atau iodo. Dikarenakan percobaan laboratorium dalam satu semester itu sangat terbatas, maka yang paling penting yang dipilih adalah eksperimen yang tidak hanya memperkenalkan satu, tetapi beberapa konsep penting kimia anorganik dan tentunya disiplin terkait tentang ilmu material, nanoteknologi, dan menggambarkan tentang tren terbaru. Nah, salah satunya yaitu yang diterapkan ada eksperimen ini, di mana eksperimen ini adalah eksperimen laboratorium yang dapat diterapkan di kursus laboratorium kimia anorganik tingkat atas. Meskipun eksperimen laboratorium ini tidak mencakup aktivitas siswa yang terkait dengan fabrikasi dan karakterisasi sel surya, tetapi eksperimen ini memberikan poin diskusi kepada instruktur tentang fotovoltaik dan energi terbarukan secara umum. Eksperimen ini melibatkan sintesis dan karakterisasi dari cesium timbal halida titik kuantum atau GDS. Nah, dalam kurikulum laboratorium kimia diperkenalkanlah nanoscience dan nanoteknologi, di mana salah satu konsep kunci nanoteknologi adalah ukuran EFF. Nah, dalam kurikulum laboratorium kimia diperkenalkanlah nanoscience dan nanoteknologi, di mana salah satu konsep kunci nanoteknologi adalah ukuran EFF yang sesuai dengan perubahan sifat fisik padatan ketika ukuran partikel tersebut dikurangi menjadi dimensi skala nano. Ukuran EFF ini sering diilustrasikan oleh titik kuantum atau HDS, nanopartikel dari bahan semikonduktor dengan diameter tipikal kisaran 2-10 nanometer. GD atau titik kuantum ini telah diakui sebagai alat pengajaran yang berharga karena sifat optiknya yang bergantung pada ukuran yang terkait langsung dengan buku teks. Sampai saat ini sebagian besar percobaan laboratorium sarjana kimia pada GD telah berkisar pada nanokristal kalkogenida logam terutama GDS. Namun percobaan laboratorium yang dijelaskan oleh GDS ini hanya berdasarkan pada bahan semikonduktor alternatif cesium halida perovskite yang memiliki beberapa keuntungan. Selanjutnya yakni cara pembuatan. Yang pertama yaitu bahan pembuatan. Bahan pembuatan yang pertama adalah oktadesen dengan technical grade 90%. Yang kedua ada oleic acid dengan technical grade 90%. Yang ketiga ada oleflamin dengan technical grade 70%. Selanjutnya ada triophosmin dengan technical grade 90%. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Cara pembuatan yang pertama yakni sintesis CsPbX3 dengan X sama dengan Cl, Br, dan juga I. Titik kuantum di bawah nitrogen. Yang pertama, sintesis cesium oleat atau AU 203 gram proporsi cesium karbonat atau CS2CO3, 10 ml oktadegen atau OD, dan 1 ml asam oleat atau OA ditambahkan ke labu leher 2. Kemudian
dicampur dengan pengadukan magnet dan dipanaskan hingga 150 derajat Celcius di bawah atmosfer N2 sampai CS2CO3 larut sempurna. Kemudian, larutan CS oleat terus diaduk pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya, sintesis titik kuantum CSPBX3 di bawah N2 atmosfer 15 ml OD, 3 ml OA, 1,5 ml OA, dan 0,54 milimol PbX2 ditambahkan ke labu leher 3 dan dicampur dengan mengadukkan magnet. Untuk Cl atau Br dan Br atau I campuran rasio mol 50 banding 50 halogen digunakan. Kemudian, dalam kasus PbCl2, 1 ml triotilfosfin juga ditambahkan ke larutan. Campuran ditegas pada 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, diaduk pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit sampai PbX2 larut. Kemudian, larutan dibawa ke suhu yang diinginkan, dan 0,55 ml CS oleat dengan cepat disuntikkan ke dalam larutan PbX2 melalui silinge kaca melalui sekat. Setelah 5 detik, labu leher 3 didinginkan oleh penanas air es. Di sini terdapat beberapa catatan. Quenching harus dilakukan hanya jika peralatan gelas yang sesuai digunakan, misalnya Pyrex. Jika tidak, labu akan retak, atau jika gelas seperti itu tidak tersedia, disarankan untuk bertahan dinginkan larutan tanpa mendinginkan labu ke dalam penanas es. Metode ini dapat menghasilkan distribusi ukuran Hd yang lebih luas, tetapi masih menghasilkan Hd dengan pendaran dan ukuran yang cerah atau ketergantungan posisi panjang gelombang emisi. Larutan HDS disentrifugasi dengan 5000 rpm selama 5 menit dan supernatan dan endapan yang dihasilkan dipisahkan. Hd yang diendapkan dilarutkan kembali dalam 5 ml heksana. Dalam kasus CSPBCl3 dan CSPBBl3, 10 ml aseton bisa ditambahkan untuk memfasilitasi pengendapan. CSPBI3 ditemukan tidak stabil setelah penambahan aseton dan disentrifugasi tanpa pelarut tambahan. Kemudian selanjutnya, cara pembuatan sintesis yang kedua, yakni sintesis CSPBX3 atau X dengan Cl, Br, dan juga I dengan titik kuantum di bawah udara. CS oleat disintesis sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di atas, tetapi tanpa perlindungan N2 atau nitrogen. Ditemukan bahwa CS oleat menurun seiring waktu pada suhu di atas 120 derajat Celcius yang mempengaruhi sintesis Hd. Kemudian, larutan disimpan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius tanpa ada tanda-tanda degradasi atau presipitasi. CSPBBR3 dan CSPBCl3 HDS dapat disintesis di udara terbuka tanpa aliran N2 mengikuti prosedur yang sama. Dalam hal ini, file suhu sintesis diturunkan menjadi 150 derajat Celcius, dan kaca pipet digunakan sebagai pengganti jarum suntik untuk transfer. CSPBI3 dan CSPB atau
BR atau I3HDS tidak menghasilkan viabel, menghasilkan dan membutuhkan atmosfer inert gas nitrogen atau air. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Pada sintesis cesium, timbal halida ini digunakan mekanisme kerja dengan spektrofometri UV vis, yakni dengan menggunakan spektrometer Jacobi 670. Spektrum fotoluminescence atau PL diperoleh dengan menggunakan instrumen Shimazu RF 530 IPG. Studi mikroskop elektron transmisi atau TEM dibuat menggunakan mikroskop transmisi elektron pemindaian FEI Technic Osins. Untuk menyiapkan sampel untuk pengukuran TEM, satu tetes larutan HID dalam heksana diaplikasikan ke grid TEM atau karbon lenda pada 30 mes tanpa formvar dibeli dari Dietpela dan dikeringkan di udara. Kemudian spektrum XRD dikumpulkan menggunakan Pan-Analytical Infrared Diffractometer. Berikut merupakan perbandingan. Gambar yang menunjukkan sifat HID yang disintesis di udara. Gambar yang A merupakan pola XRD bubuk dari JSPPBL3HDS atau yang hitam dibandingkan dengan di teoritis FF pola reaksi. Kemudian gambar yang B merupakan perbandingan posisi dari 0,02 refleksi untuk JSPPBL3 JSPP dengan JL atau BR3 dan JSPPBL3 HID. Selanjutnya yaitu gambar C. Gambar C merupakan perbandingan spektrum PL ternormalisasi HDS yang disintesis di udara dan di bawah N2 di suhu 150 derajat Celcius. Untuk gambar yang terakhir terdapat dua warna, yakni warna merah dan juga warna hitam. Spektrum PL dari endapan merupakan yang berwarna hitam dan supernatan yang berwarna merah yang disentrifugasi JSPPBL3HDS. Gambar yang ditunjukkan merupakan gambar TEM dari sampel yang sesuai. Gambar TEM tersebut direkam pada waktu yang sama magnifikasi dengan skala 50 nanometer. Hasil prosedur 1. Sintesis JSPPX3HID di bawah N2. Pertama, pergeseran relatif onset penyerapan ke posisi puncak bundaran. Perilaku ini dikenal sebagai pergeseran Stokes yang merupakan fenomena umum untuk nanokristal JDSE dan juga disebutkan di sejumlah laporan tentang HID perovskite. HID perovskite adalah nanocubes yang memiliki ukuran dalam kisaran 5-10 nm. Dulu sebelumnya diperlihatkan bahwa spektra PL dari suatu JSPP-BR3 HID dan ansambel nanokristal dengan ukuran yang sebanding hampir identik. Akibatnya, reproduktivitas batch ke batch sintesis HID tidak terlalu penting untuk mendapatkan sampel nanokristal perovskite dengan fotoluminescence yang konsisten properti. Hal ini membuat HID perovskite menjadi studi yang baik objek bahkan untuk siswa dengan sedikit pengalaman di anorganik sintesis kimia.
Prosedur 2. Sintesis CSPBX3 Hide di udara. Dalam hal sifat optiknya, udara dan N2 Hide yang disintesis adalah identik. Data PL untuk CSPBX3 HIDS disintesis di udara yang menunjukkan hal yang sama, ketergantungan komposisi sebagai Hide yang disiapkan di bawah atmosfer N2. Sebagai perbandingan, spektrum PL dari CSPBR3 HIDS disintesis pada suhu yang sama 150 derajat Celcius di bawah N2. Keduanya mengandung BR sampel menunjukkan puncak fotoluminescence yang sama pada 490 nm, mengkonfirmasikan bahwa sintesis CSPB BR3 HIDS dapat berhasil dilakukan. Pengamatan puncak tambahan dalam spektrum PL untuk beberapa Hide yang disintesis udara yang mungkin berasal dari cacat dan dapat dengan mudah dihilangkan dengan langkah pemurnian tambahan. Namun meskipun demikian, kemungkinan cacat Hide yang disintesis dengan udara masih memiliki yang diinginkan properti bendaran cerah dengan perubahan warna yang jelas substitusi halogen, yang dapat digunakan untuk visual demonstrasi sifat optik HIDS. Yang dijelaskan prosedur dapat digunakan untuk mensintesis yang mengandung BR dan CL Hide perovskit di udara jika gas nitrogen tidak tersedia di laboratorium sarjana kimia. Sifat optik bergantung ukuran dari perovskit HIDS. Selanjutnya gambar sifat optik dari Hide perovskit. Yang pertama yaitu gambar CSPBX3. X-nya ini bisa berupa CL, CL atau BR, BR, BR atau I, dan I. Jadi foto dengan Hide perovskit di FF komposisi yang berada di bawah sinar UV. Gambar B. Spektrum fotoluminesensi ternormalisasi dari Hide perovskit dengan DFF komposisi yang keliru. Kemudian gambar C, ini adalah spektrum absorbansi yang dinormalisasi dari perovskit HIDS dengan DFF komposisi yang keliru. Sifat optik bergantung ukuran dari perovskit HIDS. Gambar di atas menunjukkan kontrol atas panjang gelombang emisi Hide perovskit melalui modulasi komposisi kimianya. Fundamental berbeda dari nanokristal CDSE, di mana sifat optik sebagian besar diubah dengan menyetel ukuran Hide. Perbedaan ini seringkali mengarah untuk beberapa tingkat kebingungan di antara para siswa yang berpikir bahwa hanya satu parameter, kebanyakan ukuran Hide, yang mempengaruhi Hide, celah pita, dan struktur elektronik. Dari sudut pandang ini, itu benar, penting untuk menunjukkan bagaimana kedua faktor berperan dalam sifat optik nanopartikel. Sintesis HIDS perovskit sangat ideal untuk tujuan ini karena untuk memungkinkan kontrol struktur pita melalui kedua ukuran efek dan pertukaran halogen. Biasanya ukuran Hide perovskit diubah dengan penyetelan suhu sintesis. Selanjutnya, sifat optik bergantung ukuran dari perovskit HIDS.
Dari sudut pandang pengajaran, melakukan beberapa sintesis dari nanopartikel yang sama pada suhu yang berbeda mungkin sulit diterapkan karena waktu dan sumber daya yang terbatas. Di sini kita mengusulkan untuk melakukan pemisahan Hide dengan ukuran yang berbeda melalui sentrifugasi. Dalam percobaan ini, CSPBBR3 HiDS disintesis sesuai dengan prosedur yang pertama, dan setelahnya sentrifugasi baik Hide supernatan dan terlarut kembali belajar melalui PL dan TEM. Gambar 6 menunjukkan spektrum PL untuk supernatan dan endapan dengan perbedaan yang terlihat jelas. Selanjutnya gambar TEM dari CSPBBR3 Hide dengan batang skala A, yang pertama itu 50 nanometer dan yang B itu 5 nanometer. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa salah satu eksperimen yang dapat diterapkan di kursus laboratorium kimia anorganik tingkat atas yaitu eksperimen sintesis titik kuantum perovskite cesium timbal halida, di mana titik kuantum perovskite dengan fotoluminescence cerah dapat disintesis melalui prosedur yang relatif sederhana bahkan dalam kondisi ambien. Nah, eksperimen ini juga dapat digunakan untuk ilustrasi dan diskusi tentang sejumlah besar konsep penting kimia anorganik, material, dan nanoteknologi. Topik diskusi termasuk sintesis koloid, struktur nano, struktur kristal perovskite, ukuran kuantum, fotovoltaik, dan energi terbarukan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir yaitu eksperimen ini juga memberikan contoh penelitian yang mutakhir untuk mahasiswa sarjana yang menggambarkan relevansi konsep kimia anorganik dasar dengan ilmu pengetahuan terkini. Baik, cukup sekian penjelasan review jurnal internasional dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.